Bab 75 menantu keluarga siapa yang terbaik. Ibu Agin, gelangmu ini pasti berharga puluhan juta, kan? Kata seorang nyonya yang berada di sebelah Ibu Agin. Kurang lebih seperti itu. Aku sudah mengatakan tidak mau, tapi mau bagaimana lagi? Siapa suruh menantuku bersikeras membelikannya untukku? Ujar Ibu Agin berpura-pura tidak berdaya. Wah, bagaimana bisa Ibu Agin memiliki nasib sebagus ini? Inilah yang disebut memiliki menantu kaya raya. Benar, meskipun menantuku itu lumayan, tetap saja kalah kalau dibandingkan dengan menantu Ibu Agin. Oh ya, Muzan, bukankah bulan kemarin menantumu baru memberikanmu anting-anting emas? Anting-antingmu itu juga seharusnya bernilai jutaan, bukan? Tidak terlalu mahal, tapi menantuku sudah bilang kalau dia akan membawaku untuk pergi berlibur beberapa hari lagi nanti. Beberapa ibu yang sedang bermain kartu saling membanggakan menantu mereka masing-masing. Para penonton di sekitar meja poker juga ikut berbicara, lagi pula mereka juga tidak akan disuruh membayar kalau mereka bersuara. Sedangkan Mary, dia melihat kartu di tangannya tanpa mengatakan apa-apa, seperti tidak mendengar perkataan ibu yang lainnya. Mary suka menyombongkan diri, tapi Mary sama sekali tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan mereka dalam hal ini. Valentino sudah masuk ke dalam keluarga Kusuma selama 3 tahun. Selama itu, Valentino cukup bagus karena dia tidak meminta uang kepada Mary, jadi mana mungkin Mary masih mengharapkan Valentino untuk memberikan barang kepadanya. Mary, lusa lalu aku melihat menantumu sedang mengendarai sebuah mobil, apakah mobil itu adalah mobil baru keluargamu? Mary tidak ingin menjawab, tapi orang di sekelilingnya tidak akan mau melewatkan topik itu begitu saja. Siapa yang tidak tahu kalau Mary adalah anggota keluarga Kusuma Kotaneo? Selain keluarga Mary, garis keturunan keluarga Kusuma Kotaneo mana yang tidak kaya dan berkuasa? Maka dari itu juga, keluarganya Mary sangat tidak dihormati. Bukan hanya tidak memiliki uang, bahkan tempat tinggal mereka saja terletak di area pemukiman biasa. Orang-orang ini membenci orang kaya, meskipun mereka tidak berani menyinggung Bobby, itu bukan berarti kalau mereka tidak berani menyindir David Kusuma, bukan? Seberapa hebatnya keluarga Kusuma Kotaneo juga tidak ada gunanya, karena kamu pun masih tinggal di area pemukiman yang sama dengan kami, bahkan hidupmu tidak bisa dibandingkan dengan kami. Valentino yang membeli mobil itu. Jawab Mary. Angel sudah memberitahukannya tentang masalah ini. Pada awalnya Mary juga tidak mempercayainya. Akan tetapi, Mary mau tidak mau percaya karena Angel sudah menunjukkan surat pembelian mobil itu kepadanya. Semua orang di sekitar tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Mary, bukannya aku ingin mengataimu, tapi jangan mendengar perkataan bohong Valentino. Siapa di sini yang tidak tahu kalau dia sudah tidak bekerja selama 3 tahun? Jadi, uang dari mana untuk membeli mobil itu? Benar, Mary, kami seperti ini juga demi kebaikanmu. Kamu harus berhati-hati. Sekarang, banyak yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi di luar sana. Kalau nantinya Valentino tidak bisa membayarnya, mereka akan mendatangi rumahmu. Nantinya bukan hanya Valentino yang akan dijerat, tapi keluarga kalian juga akan ikut terlibat. Mary terkejut begitu mendengar perkataan orang-orang di sekelilingnya. Memang benar ada yang aneh dari hal ini, dari mana Valentino mendapatkan uang untuk membeli mobil yang berharga ratusan juta itu. Apakah Valentino pergi meminjam uang di luar sana untuk berpura-pura hebat di depan dirinya dan Angel? Mary memikirkan hal ini sembari menjawab dengan tegas. Tidak mungkin. Itu adalah uang Valentino. Valentino membeli mobil tersebut dengan uangnya sendiri. Mary, jangan menganggap enteng. Kalau memang benar Valentino memiliki uang sebanyak itu, bagaimana mungkin dia tidak seperti menantu dari keluarga Ibu Aileen yang memberikan Ibu Aileen gelang emas? Sepertinya aku tidak pernah mendengar dari mulutmu kalau Valentino pernah memberikan barang untukmu. Bukan? Benar, benar. Valentino sudah tinggal dan makan di rumahmu selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki rasa terima kasih sama sekali? Benar-benar tidak berguna. Ibu-ibu penggosip itu hanya bisa mencemooh orang lain. Begitu mendapatkan kesempatan, mereka bersatu untuk mengelilingi Mary dan memulai memberikan Mary pembelajaran yang mereka pikir baik itu. Raut wajah Mary pun kian muram, wajahnya sudah berubah dari merah ke hitam. Titik! Terdengar bunyi klakson mobil pada saat Mary sudah tidak bisa menahannya lagi dan berencana untuk pergi. Semua orang di sana adalah orang yang suka melihat keributan. Begitu mendengar suara klakson mobil, mereka semua menoleh untuk melihat asal suara tersebut. Mary sedang bersiap-siap untuk pergi, pada saat perhatian orang-orang tersebut sudah tidak pada dirinya lagi. Sekarang, Mary merasa sangat marah, dia hanya ingin bertanya kepada Valentino, dari mana Valentino mendapatkan uang untuk membeli mobil. Ibu, ternyata ibu juga ada di sini. Pas sekali, aku tidak perlu menelpon ibu lagi. Ibu, cepat ibu telepon ayah. Baru saja Mary berdiri, sudah terdengar suara Angel memanggilnya. Mary terdiam, pada saat dia melihat ke arah suara itu. Hanya terlihat Valentino sedang mengendarai mobil BMW biru yang memesona ke lantai bawah komplit. Sedangkan Angel duduk di samping pengemudi. Pada saat ini, kap mobil terbuka sehingga Angel bisa langsung menemukan Mary. Untuk apa kamu memanggilku? Ujar Mary sedikit tidak senang karena gagal kabur dari sana. Tentu saja untuk membantu kami membawa barang, Valentino membeli banyak barang bagus untuk kita. Ibu cepat bantu mengambil barang. Desak Angel sembari membuka pintu untuk turun dari mobil. Orang-orang di sekitar saling memandang, kemudian mereka tertawa dengan penuh makna. Ibunya Angel, apakah Valentino membelikanmu satu set gelang emas? Ujar seseorang sembari tertawa. Omong kosong macam apa itu? Siapa yang membeli gelang emas masih membutuhkan bantuan orang untuk mengangkatnya? Benar, mungkin saja mereka membeli satu truk sayuran, makanya mereka berdua tidak bisa mengambilnya. Mendengar perkataan-perkataan orang di sampingnya,
Wajah Mary menjadi semakin merah dan merasa sangat malu. Perkataan mereka tidak salah. Apakah benar Valentino bisa membeli barang bagus? Kalau benar barang itu adalah perhiasan seperti gelang emas, satu tangan saja sudahlah cukup. Mana mungkin membutuhkan bantuan orang lain untuk mengangkatnya. Tadi Angel juga menyuruh David untuk turun membantu mereka mengangkat sesuatu. Apakah Valentino membeli 2 karung tepung? Aku tidak mau, ambillah sendiri, ujar Mary sembari naik ke atas. Aduh, Ibu Angel, kamu tidak boleh seperti ini. Meskipun Valentino membeli 2 karung lebak, itu juga niat baik darinya. Benar, meskipun hadiahnya murah, niatnya tulus. Aku juga ingin dibelikan sayur oleh menantuku, tapi menantuku bersikeras memberikan barang kecil yang bisa diangkat dengan 1 tangan dan seharga puluhan juta ini. Kalau itu diganti dengan sayuran, sudah pasti cukup untuk dimakan sekeluarga selama 1 tahun. Bahkan 5 mobil saja tidak cukup untuk membawanya. Ujar Ibu Amin seperti tidak terlalu senang sembari menggoyang-goyangkan pergelangan tangannya. Begitu Valentino turun dari mobil, Valentino pun menggelengkan kepalanya saat mendengar percakapan itu. Awalnya aku ingin menjadi orang yang rendah hati. Diam-diam mengembangkan kekuatanku sendiri dan mengumpulkan kekuatan untuk mengambil kembali keluarga Wijaya. Akan tetapi, orang-orang yang realistis ini begitu bodoh, begitu ingin mendesakku untuk membuat kalian merasa malu. Lalu barulah kalian akan merasa puas, bukan? Ibu, aku membelikan ibu baju, sepatu dan lainnya. Kami berdua tidak bisa mengambil semua barang ini. Ujar Valentino sembari membuka bagasi mobil. Baju? Mary merasa terkejut karena sebelumnya Valentino belum pernah memberikannya barang-barang seperti ini. Akan tetapi, dengan keadaan keuangan Valentino yang sekarang ini, mungkin Valentino hanya bisa membeli barang di kaki 5 saja. Orang yang lain juga memandang Valentino dengan penuh harap, lalu ingin melihat barang apa yang bisa diberikan oleh orang yang terkenal tidak berguna di komplek ini kepada Mary. Sret! Bagasi mobil terbuka. Mereka semua melihat ke arah bagasi tersebut. Detik selanjutnya mereka semua tercengang. Begitu melihat bagasi mobil BMW Valentino, mereka semua tidak bisa mengatakan apa-apa meskipun telah menyiapkan kata-kata cemooh. Bab 76 membeli barang bermerek 1 mobil penuh. Apa yang mereka temukan? Mereka melihat 1 bagasi yang penuh dengan baju, tas dan riasan wajah bermerek. Meskipun ada banyak orang yang tidak kenal dengan merek-merek ini, dilihat dari bungkusan yang mewah itu saja, sudah dapat diketahui bahwa barang-barang ini pasti tidak murah. Sebelumnya mereka mengira Angel akan menyuruh mereka membantu membawakan barang yang murah. Namun, siapa sangka, Valentino malah membeli barang mahal sebanyak ini. Orang lain membeli perset, sedangkan Valentino langsung mengangkutnya dengan mobil. Valentino membeli barang bermerek 1 mobil penuh. Segerombolan paman dan bibi terkejut. Mary juga terbelalak dan ternganga. Semua ini dibeli oleh Valentino. Aku melihat putriku pernah memakainya. Sepertinya itu Chanel, ya? Ya, itu Chanel. Terus tas itu merek LV, sepatu itu mereknya Gucci. Hermes, Chow Tai Fook, Lancome. Gila, semua ini adalah barang bermerek. Semuanya merek internasional. Dari kerumunan itu, ada banyak orang yang langsung mengenali barang-barang ini. Mungkin karena merek-merek ini terlalu terkenal di luar negeri, jadi selama seseorang mengikuti perkembangan tren zaman, akan langsung mengenali semuanya. Aku juga tidak mengerti apa yang kalian katakan. Langsung bilang saja berapa harga semua ini, kata Ibu Aileen dengan tidak senang. Dia yang baru membeli sebuah gelang emas seharusnya menjadi tokoh utama di sini. Namun, sekarang perhatian semua orang malah beralih kepada Mary. Dia tentu saja merasa sangat tidak senang. Ibu Aileen, harga barang-barang mewah ini sangat mahal, kata seseorang yang masih terkejut. Sangat mahal? Memangnya bisa lebih mahal dari mobil ini? Tanya Ibu Aileen dengan nada merendahkan. Gelangnya ini harganya puluhan juta. Mobil ini paling harganya 1 miliar, tapi semua perhiasan di mobil ini pasti lebih dari 1 miliar, bahkan bisa membeli 2 mobil seperti ini. Ujar seorang pria yang usianya agak muda. Apa? Ibu Aileen terkejut. Orang lain juga terkejut. Semua barang mewah ini harganya setara dengan 2 mobil. Padahal barang-barang itu hanya baju, tas dan sepatu saja. Bisa-bisanya harganya mencapai 1 miliar lebih dan setara dengan 2 mobil BMW. Bagi mereka, hal seperti ini memang terlalu jauh dari kenyataan. Terlebih lagi bagi orang seperti Mary. Saat ini, dia hanya merasa dirinya sedang dihina. Orang-orang ini tidak mengenali barang-barang ini, tapi Mary bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun juga, dia adalah menantu kedua keluarga Kusuma. Selain itu, dulu keluarga Kosasi juga merupakan keluarga yang cukup berada. Jadi, dia tahu jelas dengan harga barang-barang mewah ini. Semua ini untukku? Mary segera berjalan ke bagasi, lalu bertanya dengan nada tidak percaya. Ibu, berani sekali ibu menanyakannya. Bagaimana mungkin semua ini untukmu? Angel menatap Mary dengan tatapan menyalahkan. Apa? Mary tersentak. Bukan untukku. Ketika mendengar perkataan Angel, orang-orang di sekeliling langsung tertawa. Jangan-jangan Valentino mencari pekerjaan angkut barang dan semua ini harus diantar ke rumah orang. Semua ini tentu saja bukan untuk ibu karena setengahnya untukku. Valentino bilang, kita bagi setengah. Jadi, barang-barang di sini, semuanya ada 2 pasang. Lanjut Angel. Mary memelototi Angel dengan kehabisan kata-kata. Kamu mengejutkanku saja. Kerumunan di sekeliling sekali lagi terkejut. Sini, ibu coba ini. Ini dibeli sesuai dengan ukuran ibu.
Angel tahu sifat Mary, jadi sengaja bekerja sama dengannya untuk membanggakan diri di depan orang-orang. Mary juga tidak sungkan. Dia langsung mencoba sepasang sepatu di tempat. Sepatu itu tidak lebih besar ataupun kecil, sangat pas dengan ukuran kakinya. Ibu Agin, sepatunya itu bisa membeli beberapa gelang emasmu ini, kata seseorang dengan suara kecil. Ibu Agin merona malu, kemudian berbalik dan pergi dari sana. Segera, David juga turun ke bawah, lalu membantu mereka mengangkat barang ke atas. Orang-orang sangat iri ketika melihat barang-barang mewah seharga miliaran itu dibawa oleh keluarga Mary ke dalam rumah. Di rumah Angel, Mary dan David terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Ruang tamu dipenuhi dengan barang-barang mewah. Seberapa mencengangkannya pemandangan seperti itu? Valentino, Kak, kamu gila? Tanya Mary dengan terkejut. Sekarang Angel juga tidak yakin apakah barang-barang ini diberikan Valentino kepadanya atau bukan. Namun, dia berkata kepada Mary bahwa barang-barang ini dibeli oleh Valentino. Valentino hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, seperti apa yang terjadi bukanlah masalah besar. Valentino, aku tanya sekali lagi. Apa kamu meminjam uang di luar? Tanya Mary dengan serius. Bahkan dulu ketika tidak menyukai Valentino, Mary juga tidak ingin Valentino melakukan hal yang tidak benar. Apalagi, sekarang dia sudah mengubah pendapatnya tentang Valentino. Dia semakin tidak ingin Valentino belajar sesuatu yang buruk. Tidak, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Valentino mengelus hidungnya. Kalau suatu hari, tuan muda keluarga Wijaya harus melewati hari-hari dengan uang pinjaman, maka keluarga Wijaya sudah akan tamat. Benar tidak ada? Mary tetap sangat serius meskipun dalam hati sudah percaya pada perkataan Valentino. Selama 3 tahun di keluarga Kusuma, Valentino memang tidak terbilang sukses, tapi dia sangatlah jujur. Dia tidak pernah menggunakan barang-barang seperti ini untuk menipu orang lain. Mary tahu jelas tentang hal ini. Aduh, Ibu, Valentino tidak akan membohongi orang. Apa Ibu tidak mengenalnya? Angel menatap Mary dengan tatapan menyalahkan. Baguslah kalau tidak. Mary menghela napas lega. Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Valentino menang lotre, jadi dapat banyak uang. Jawab Angel sebelum Valentino sempat angkat bicara. Benarkah? Lotre? Menang berapa? Mary langsung bersemangat, ini adalah hal baik yang jatuh dari langit. Yang jelas, cukup untuk dibelanjakan. Jawab Valentino dengan sedikit tidak berdaya. Kalau begitu, mobil itu juga dibeli setelah menang lotre. Mary akhirnya mengerti. Valentino mengangguk dan tidak menjelaskan apa-apa. Kalau dia bilang Maple Rain Real Estate adalah bisnisnya sendiri, Mary dan yang lain pasti tidak akan percaya. Jadi, dia tidak perlu repot-repot menjelaskan. Masih sisa berapa? Apa cukup untuk mengganti rumah baru? Mary seketika menjadi sangat bersemangat. Dia sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah kecil ini. Rumah ini hanya memiliki 2 buah kamar, sama sekali tidak cukup ditinggali oleh mereka. Kalau bukan karena ini, bagaimana mungkin waktu itu Angel rela berbagi kamar dengan Valentino? Dia pasti meminta untuk pisah kamar. Ibu, apa yang Ibu pikirkan? Sebelum Valentino angkat bicara, Angel sudah mengerutkan keningnya. Iya, kalian saja yang buat keputusan. Setelah tersentak sebentar, Mary tersenyum malu. Selama ini Valentino dipermalukan di keluarga Kusuma. Sekarang, Valentino sudah menang lotre dan dapat menjalani kehidupan nyaman di luar sana. Namun, Valentino tidak berbuat seperti itu, bahkan masih memikirkan dirinya dan membelikan banyak barang untuknya. Sebenarnya, Mary merasa Valentino sudah melaksanakan kewajibannya, jadi dia benar-benar tidak berani berharap lebih banyak lagi. 2 hari yang lalu, temanku bilang, akan dibangun sebuah perumahan di pusat kota. Dia berencana membeli rumah di sana. Kalian tidak tahu bagaimana dia menyombongkan diri di depanku. Meski begitu, Mary tetap berkata dengan kesal. Bab 77 berita besar. Kita tidak perlu iri kepada mereka. Menurutku, dalam sebuah keluarga, yang penting adalah kebersamaan, bukannya membandingkan diri dengan orang lain. Kata Angel dengan serius. Bilangnya memang begitu, tapi kalau mempunyai pilihan hidup yang lebih baik, siapa yang ingin tinggal di... Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Berkata sampai setengah, Mary melambaikan tangannya dan tidak melanjutkan perkataannya lagi. Ibu, karena aku sudah menikahi Angel, Ibu tentu saja menjadi ibuku juga. Tenang saja, kelak aku pasti akan membuat semua orang iri kepada Ibu dan juga Angel. Balas Valentino dengan serius. Sudah, aku mau coba pakaian-pakaian ini dulu. Mary melambaikan tangannya, sama sekali tidak menganggap penting perkataan Valentino. Sekarang Valentino memang sudah mempunyai sedikit uang, tapi masih bukan apa-apanya dibandingkan dengan grup Kusuma. Selain itu, sekarang Valentino hanya menghabiskan uang dari simpanannya saja. Tidak akan ada lagi kalau sudah habis dipakai olehnya. Valentino juga tidak menjelaskan lebih banyak, hanya melihat Angel sekilas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan statusnya sekarang, Valentino bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau, baik itu artis top ataupun wanita cantik dari kelas manapun. Bahkan kalau mau, tidak masalah baginya untuk memiliki banyak istri. Hal seperti ini sangat umum di keluarga Wijaya. Namun, hanya Valentino yang mengerti bahwa Angel tidak dapat digantikan oleh siapapun. Di dunia ini, memang ada banyak wanita cantik, tapi Valentino memilih untuk fokus dengan satu orang saja. Setidaknya, dia akan mewujudkan semua yang pernah dia katakan kepada Angel. Keesokan harinya,
Setelah berita Maple Rain Real Estate akan bertanggung jawab terhadap zona pengembangan kota Arteria, ada sebuah berita mengejutkan yang seketika menggemparkan kota Neo. Hotel Four Seasons sebagai hotel bintang 5 paling mewah di kota Neo dipesan oleh seseorang. Kenapa masalah ini bisa menggemparkan kota Neo? Sebenarnya karena Hotel Four Seasons ini tidak sesederhana sebuah hotel saja. Sebagai bangunan terkenal di kota Neo, baik dari ketinggian ataupun kedudukannya di hati penduduk kota Neo, semuanya spesial dan tidak dapat tergantikan. Harga yang mahal tentu saja dapat membawakan kenikmatan yang paling tinggi. Baik dari bos triliunan ataupun tamu luar negeri, semuanya akan menginap di hotel ini terlebih dahulu. Sedangkan sekarang, hotel yang begitu terhormat ini malah dipesan satu gedung oleh seseorang. Seberapa mengerikannya orang itu? Hal ini bukan hanya dapat dilakukan dengan uang. Kalau hanya dengan uang, tidak ada latar belakang yang kuat, maka tanpa perlu banyak dipikirkan, sama sekali tidak mungkin dilakukan. Di kota Neo, jangankan keluarga Kusuma, bahkan keluarga yang 10 kali lipat lebih kuat dari keluarga Kusuma juga tidak dapat melakukan hal ini. Kalau Maple Rain Real Estate menggunakan kekuatan keluarga Wijaya, bisa saja melakukan hal ini. Namun, untuk apa Maple Rain Real Estate tiba-tiba memesan satu gedung Hotel Four Seasons? Semua orang menebak siapa yang tiba-tiba menghabiskan begitu banyak uang, secara bersamaan memikirkan untuk apa orang itu tiba-tiba memesan Hotel Four Seasons. Banyak orang mulai mencari tahu, bahkan ingin menyelidiki siapa sebenarnya orang itu. Namun, penjagaan rahasia Hotel Four Seasons sangat ketat, bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun informasi tentang hal ini. Satu-satunya informasi yang dapat diketahui adalah dari seorang kasir di Hotel Four Seasons. Katanya orang yang memesan Hotel Four Seasons adalah tuan muda kaya, kelihatannya hanya berumur 20-an tahun. Orang-orang pun semakin terkejut. Orang semuda itu sudah mempunyai uang sebanyak ini. Orang itu pasti seorang pebisnis hebat atau memiliki latar belakang yang kuat. Kalau mereka bisa kenal dengan orang seperti itu, bukankah bisa langsung mendapatkan banyak kesempatan? Kota Neo pun menjadi heboh. Semuanya ingin mencari tuan muda misterius itu untuk berkenalan. Sedangkan di sisi keluarga Kusuma, mereka juga mengetahui informasi ini. Seketika, orang-orang keluarga Kusuma masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Reaksi pertama para gadis seperti Kiara adalah Tuan Muda Wijaya sudah datang. Tuan Muda Wijaya memang tidak mengecewakan mereka. Mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk menyatakan cinta kepada pria itu. Hati para gadis di keluarga Kusuma berdebar-debar begitu terpikirkan akan hal ini. Mereka tidak sabar untuk segera menemui Tuan Muda Wijaya yang misterius itu. Sedangkan Bobby dan Nyonya Besar Kusuma sangat mementingkan masalah ini. Mereka pun segera mengadakan rapat keluarga kecil-kecilan. Anggota rapat kali ini, selain Bobby dan Nyonya Besar Kusuma, ada Kiara dan 5-6 gadis keluarga Kusuma. Orang lain tidak diundang dalam rapat kali ini. Karena bagaimanapun juga, calonnya akan dipilih dari Kiara dan para gadis muda ini, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seperti Angel yang sudah mempunyai suami pastinya tidak perlu mengikuti rapat ini. Bobby, masalah ini sangat penting. Segera periksa apakah Tuan Muda Wijaya yang memesan hotel itu atau bukan. Kalau itu benar-benar Tuan Muda Wijaya, maka kita harus melakukan persiapan penuh. Tidak boleh sampai mempermalukan keluarga Kusuma. Nyonya Besar Kusuma sangat serius, seperti akan menghadapi musuh besar. Bagaimanapun juga, sekarang mereka sedang menghadapi keluarga Wijaya, siapa yang berani bermain-main. Bahkan jika kelak benar-benar menjadi besan dengan keluarga Wijaya, mereka juga tidak berani bersikap sejajar dengan keluarga Wijaya. Apalagi sekarang yang hanya menentukan calon pasangan saja. Di sisi lain, Kiara dan para gadis itu sangat bersemangat. Mereka menatap Bobby dan Nyonya Besar Kusuma dengan penuh penantian. Bagaimanapun juga, momen yang akan mengubah takdir mereka sudah akan tiba. Baik, tapi dari mana kita memeriksa masalah ini? Bobby tampak kesulitan. Karena tuan muda misterius itu memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, dengan status Bobby, memang sangat sulit untuk memeriksanya. Bukankah Maple Rain Real Estate adalah bisnis keluarga Wijaya? Tanyakan saja pada mereka. Nyonya Besar Kusuma juga tidak mempunyai cara lain, hanya bisa membiarkan Bobby menghubungi Maple Rain Real Estate. Bobby terdiam. Meskipun dia mempunyai nomor kontak Maple Rain Real Estate, dia tidak akrab dengan mereka. Maple Rain Real Estate hanya berhubungan dengan Angel, sama sekali tidak memedulikannya. Coba telepon mereka, perhatikan kata-katamu, harus sopan. Desak Nyonya Besar Kusuma. Bobby melirik Nyonya Besar Kusuma, Kiara dan yang lainnya yang menatapnya dengan penuh penantian. Dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya. Ingat, setelah kalian disukai oleh Tuan Muda Wijaya, jangan melupakan kebaikanku. Sambil mengatakan hal ini, Bobby menelpon penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Dengan statusnya, sudah bagus bisa berhubungan dengan penanggung jawab proyek. Sementara orang seperti Hendrik, dia sama sekali tidak berani memikirkannya. Hai, halo. Aku Bobby dari grup Kusuma. Aku ingin mencari penanggung jawab Maple Rain Real Estate untuk membicarakan masalah Tuan Muda Wijaya. Setelah telepon bersambung, Bobby berkata sambil membungkukkan badannya dengan hormat. Penanggung jawab Maple Rain Real Estate yang bertanggung jawab berhubungan dengan penanggung jawab grup Kusuma. Setelah orang di ujung sambungan mendengar perkataan Bobby, dia terdiam sebentar sebelum berkata. Tunggu sebentar. Bobby segera mengangguk dan mengiyakannya. Sementara di sisi lain, orang itu langsung pergi ke kantor Prasdir untuk membicarakan hal ini dengan Hendrik. Masalah Tuan Muda Wijaya. Hendrik bingung.
Kenapa Bobby mencarinya untuk membicarakan masalah Tuan Muda Wijaya? Jangan-jangan Valentino sudah memberitahu mereka identitasnya. Memikirkan ini, Hendrik tidak berani menunda lagi. Dia segera mengambil alih telepon. Halo, aku Hendrik. Bab 78 bukannya kamu hanya seorang pegawai. Begitu mendengar perkataan itu, Bob yang ada di ruang konferensi tercengang, kemudian sangat terkejut. Hendrik, Presiden Maple Rain Real Estate, benar-benar menelponnya secara pribadi. Apa dirinya termasuk orang terpandang? Bobby merasa keluarga Wijaya yang sudah menyelesaikan masalah ini, sehingga ke depannya, keluarga Kusuma dan keluarga Wijaya pasti akan dekat seperti keluarga sendiri. Bagaimana mungkin Hendrik yang hanya seorang pegawai berani bersikap lancang di depannya? Begitu terpikir akan hal ini, Bobby langsung menegakkan badannya dan berkata dengan nada bicara sombong. Ini Direktur Hendrik, bukan? Aku datang hanya untuk bicara padamu tentang Tuan Muda Wijaya. Kamu pasti tahu tentang hal ini juga, bukan? Tanya Bobby dengan sombong. Hendrik mengernyit saat mendengar nada bicara Bobby. Dalam hati, dia jadi merasa lebih jijik. Jika Valentino tidak mengalami penghinaan dalam keluarga Kusuma dan keluarga Kusuma memiliki hubungan yang baik dengan Valentino, maka Hendrik pasti akan menghormati Bobby dan anggota keluarga Kusuma lainnya. Masalahnya, dia tahu jelas pengalaman seperti apa yang dilalui Valentino selama 3 tahun ini. Jadi, selain Angel, Hendrik sama sekali tidak menghormati semua orang di keluarga Kusuma. Namun, si Bobby ini, berani-beraninya bicara padanya dengan nada seperti ini. Akan tetapi, setelah memikirkannya, karena ini perihal Tuan Muda Wijaya, Hendrik tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Hei, aku bertanya padamu. Apa kamu tahu tentang Tuan Muda Wijaya? Tanya Bobby dengan tidak sabar ketika Hendrik tidak kunjung menjawab. Aku tahu. Jawab Hendrik dengan suara rendah. Dia pikir yang dibicarakan Bobby adalah tentang identitas asli Valentino. Karena Valentino sudah memberitahu keluarga Kusuma identitas aslinya, pastinya pria itu punya rencananya sendiri. Jadi saat ini dia harus bekerja sama dengan Valentino. Kalau sudah tahu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Harus aku sendiri yang menelponmu? Tanya Bobby dengan nada diktator, seolah sedang menegur bawahannya. Nyonya besar Kusuma dan Kiara terkejut. Apa Bobby ini gila? Berani-beraninya dia bicara dengan Hendrik dengan nada seperti itu. Namun, mereka bahkan lebih terkejut ketika mendengar nada sopan Hendrik di telepon. Pasti Tuan Muda Wijaya yang menyuruhnya bersikap sopan pada keluarga Kusuma. Ya, pasti begitu. Ujar Kiara dengan ekspresi kagum. Nyonya besar Kusuma mengangguk kecil, pertanda setuju dengan pernyataan Kiara. Jika tidak, mana mungkin seseorang yang secara simbolis bertanggung jawab atas Maple Rain Real Estate seperti Hendrik bersikap begitu sopan pada Bobby. Cepat, katakan. Apa kamu menunggu aku sendiri yang bertanya padamu? Bobby semakin congkak dan bertanya dengan suara yang lebih lantang. Tidak. Kukira Tuan Muda Wijaya sendiri yang akan memberitahumu soal ini. Jawab Hendrik dengan suara rendah. Cih, kamu seorang pegawai, kenapa tidak bisa menangani hal seperti ini? Kutanya, apa Tuan Muda Wijaya yang memesan Hotel Four Seasons? Sekarang Bobby sangat gembira, dia bersikap sombong seakan semua kondisi berbalik. Sebelumnya, Hendrik ini bersikap sangat arogan. Dia bahkan tidak mengundang dirinya dalam acara pemotongan pita. Meski tidak mengungkitnya, Bobby tetap mengingatnya dengan jelas. Sekarang karena kesempatan berpihak padanya, tentu saja dia akan langsung menyerang Hendrik. Mendengar hal ini, Kiara dan para gadis itu juga merasa lega. Ketika mendengar hal ini, Hendrik terdiam beberapa saat, kemudian bertanya. Kamu menelponku untuk menanyakan hal ini? Memangnya apalagi kalau bukan tentang ini? Apa yang kamu mau aku tanyakan? Bobby mencibir dan menjawab dengan acuh. Hei, kamu mencariku, bukankah ingin menanyakan tentang Valentino? Hendrik tiba-tiba tersenyum nakal. Apa hubungannya hal ini dengan Valentino si pecundang itu? Memangnya dia pantas membuatku menelponmu secara langsung? Tanya Bobby sambil tersenyum dingin, penghinaan dalam hatinya jadi semakin kuat. Ketika mendengar ini, Hendrik langsung mendengus dingin. Karena Valentino sendiri belum membuka kartu pada Bobby, lalu apa hubungan antara dirinya dengan Bobby? Namamu Bobby, kan? Apa hakmu menanyakan hal ini? Tanya Hendrik dengan dingin. Perubahan sikap Hendrik yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Bukankah tadi Hendrik bersikap merendah di depan Bobby? Kenapa sekarang tiba-tiba kembali menginjaknya? Hendrik, kamu harus kenali statusmu. Kamu itu hanya seorang pegawai, apa kamu mengerti? Bobby sangat marah. Bobby menganggap dirinya berstatus lebih tinggi karena Tuan Muda Wijaya akan menjadi menantu keluarganya. Begitu pernikahan itu terjadi, bahkan Tuan Muda Wijaya harus memanggilnya paman. Berani-beraninya Hendrik yang hanya seorang pegawai ini bersikap seperti ini padanya. Hah? Aku akan memperlihatkan padamu seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh seorang pegawai. Dalam 2 jam, kalau keluarga Kusuma tidak membuat Bobby mundur dari jabatannya sebagai CEO, maka kami, Maple Rain Real Estate akan menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Kusuma. Hendrik tersenyum dingin, kemudian menjawab dengan nada yang sangat serius. Bobby tercengang, begitu juga dengan Nyonya Besar Kusuma, Kiara dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah tadi Hendrik bersikap sangat sopan pada Bobby? Mengapa sikap Hendrik tiba-tiba berubah setelah Bobby memarahi Valentino? Jangan meragukan kesungguhan kata-kataku ini. Ku bilang, 2 jam. Selain itu, memangnya kamu pikir siapa kamu?
Berani-beraninya menggosip tentang Tuan Muda Wijaya. Kamu bahkan bersikap sangat lancang dengan mengatakan orang lain pecundang. Memangnya kamu ini siapa? Bahkan kamu bisa saja bukan apa-apa jika dibandingkan dengan seorang pecundang. Ingatlah kata-kataku. Lakukan untuk kebaikanmu sendiri. Setelah itu, Hendrik langsung menutup telepon dan tidak memberi Bobby kesempatan untuk bicara sama sekali. Ruang rapat pun sontak jadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Nyonya Besar Kusuma langsung berujar dengan lantang. Bisa-bisanya kamu merusak hal yang bagus. Untuk apa kamu mengungkit tentang Valentino? Aku juga tidak tahu Hendrik akan bersikap begini saat aku mengatai Valentino. Saat ini Bobby juga tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Jangan banyak bicara. Cepat kumpulkan para dewan direksi dan mundur dari jabatanmu. Nyonya Besar Kusuma tidak bermaksud bercanda sama sekali. Ibu, kenapa kita harus mendengarkannya? Bobby panik, dia enggan melepaskan posisi ini. Kamu boleh saja meragukan kekuatan Maple Rain Real Estate, tapi apa kamu berani meragukan kekuatan keluarga Wijaya di kota Miracle? Bagaimana kalau mereka melanggar kontrak? Apa yang bisa kita bandingkan dengan keluarga Wijaya? Tidak apa-apa kalau hanya terjadi pertengkaran dengan Maple Rain Real Estate, tapi kalau sampai memengaruhi pernikahan antara keluarga Wijaya dan keluarga Kusuma, apa kamu sanggup menanggung akibat sebesar itu? Nyonya Besar Kusuma bertanya dengan sangat tegas dan tidak memberi Bobby kesempatan untuk berdebat. Saat mendengar penjelasan ini, Kiara dan para gadis itu juga mendukung Nyonya Besar Kusuma. Mereka takut kejadian ini akan memengaruhi hubungan mereka dengan Tuan Muda Wijaya. Bobby menggertakkan giginya dan terdiam, hatinya seakan teriris. Dia tidak akan pernah mengerti kenapa dia diperlakukan seperti ini hanya karena dia mengatai Valentino sebagai pecundang. Sekarang, kamu mundur dulu dari posisi CEO, kita pertimbangkan lagi setelah hal ini mereda. Setelah selesai berbicara, Nyonya Besar Kusuma kembali melihat Kiara dan yang lainnya. Kalian semua punya kesempatan. Bahkan, kalian semua bisa saja menjadi Nyonya Muda Wijaya. Karena bagi keluarga besar seperti keluarga Wijaya, adalah hal yang wajar kalau seorang pria punya banyak istri. Jadi, kalian harus bersiap menyambut kedatangan Tuan Muda Wijaya. Semua orang pun sangat antusias ketika mendengar kata-kata Nyonya Besar Kusuma.